Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang UMKM jasa, UMKM dagang, dan UMKM industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdian Saroni Setiawan dengan NIM 20104110193 dari kelas C Manajemen kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang jasa Green Salon, yaitu divisi, misi, dan tujuannya. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang visinya, yaitu 1. Memberikan pelayanan kecantikan rambut, wajah, dan tubuh dengan mengedepankan kepuasan pelanggan. 2. Menjadikan Green Salon unggul dalam pelayanan. 3. Menjadikan Green Salon sebagai barometer salon kecantikan di Indonesia. Ya, itu visinya. Sedangkan misinya yaitu yang pertama, 1. Menggunakan produk berkualitas, aman, teruji dalam memberikan pelayanan. 2. Menjaga komitmen dan kreativitas pelayanan. 3. Menjamin kepuasan pelanggan melalui layanan terbaik. 4. Menggunakan tenaga ahli profesional. 5. Menggunakan peralatan salon yang modern dengan standar internasional. 6. Menggunakan riset tentang dunia kecantikan secara terus-menerus. Yaitu misinya. Dan tujuannya adalah membuat wanita Indonesia lebih peduli terhadap kecantikan dan kebersihan. Yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan. Yang ketiga, menciptakan salon kecantikan yang memberikan pelayanan terbaik, memuaskan, dan berkualitas. Ya, itu yang bisa saya jelaskan tentang visi, misi, dan tujuannya. Apabila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wildan Faruzaman, NIM 20104111096. Kelas Manajemen C. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek pemasaran. Ada 3 aspek pemasaran. Yang pertama, ada daerah pemasaran atau pengunjung mayoritas yang kebanyakan dari kampus, Tanggut, Rambi, Sempolan, dan yang terakhir yaitu Bondowoso. Yang kedua, di aspek pemasaran ini ada saluran distribusi yang menjelaskan dalam memilih saluran distribusi yang mempertimbangkan beberapa faktor untuk mendapatkan saluran distribusi yang efektif dengan menggunakan saluran langsung, di mana perusahaan jasa salon green ini melakukan transaksi secara langsung dengan pelanggan. Dengan memakai saluran ini agar mendapatkan keuntungan, salon green ini bisa mengendalikan dengan penuh harga produk dan mudah mendapatkan umpan balik langsung mengenai produknya, memungkinkan respon lebih cepat. Dan yang ketiga, di aspek pemasaran ini ada strategi pemasaran dengan menggunakan teknik media sosial dan orang ke orang supaya masyarakat Jember mengenali salon ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noviang Graini, NIM 20104111099, ingin menjelaskan tentang aspek operasional. Yang pertama, jenis layanan jasa. Jenis layanan jasa yang ada di salon antara lain potong rambut laki-laki maupun perempuan, cat rambut, rebonding, smoothing, creambath, facial, pelas, eyelash, dan sambung rambut. Yang kedua adalah alat proses jasa. Alat yang ada di salon tersebut antara lain steamer, catokan, sisir, hair dryer, gunting, alat keriting rambut. Yang ketiga ada alur proses jasa. Green Salon berdiri pada tahun 2015. Sebelum mendirikan salon ini, beliau sebelumnya bekerja di salon selama 7 tahun. Setelah itu, beliau berinisiatif untuk membuka usaha jasa salon sendiri. Karena sebelumnya sudah bekerja selama 7 tahun, akhirnya mempunyai keahlian di bidangnya. Pada
awal mula membuka Green Salon, beliau tak mempunyai karyawan sama sekali dan hanya mengerjakannya sendiri. Semakin lama, semakin banyak dan yang mengenal salon ini. Maka semakin banyak pelanggan yang datang. Beliau saat ini mempunyai 4 karyawan dan satu orang karyawan sedang cuti karena hamil. Umur usaha salon ini sudah 5 tahun. Didukung lokasi yang ramai terletak di pinggir jalan, beliau dapat bertahan hingga saat ini dan mempunyai pelanggan tetap di tengah persaingan usaha salon sejenis semakin banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Etma Klisa Yuniar, NIM saya 2010141110. Di sini saya akan menjelaskan profil UMKM jasa tentang aspek SDM atau sumber daya manusia. Yang pertama ada jam kerja. Jam kerja Salon Green dimulai dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Yang kedua ada sistem upah. Sistem upah Salon Green menerapkan sistem upah tetap, yaitu nominalnya Rp1.500.000. Yang ketiga ada jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja Salon Green ada 4 karyawan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara yang dilakukan oleh saya sendiri, Syakif Fahmisya, dan teman saya Robi Ade Wibisono. Di sini saya mewawancarai pemilik apotek Dewi Kasih di Talangsari. Oke, langsung pada materi. Saya akan menyampaikan yang pertama visi dan misinya. Memberi akses yang mudah bagi masyarakat untuk membeli keperluan obat, melayani pelayanan yang ramah, menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menyetok obat untuk kesehatan. Persyaratan untuk membuka apotek sendiri menurut saya tidak semua orang, hanya orang yang berpendidikan minimal S1 farmasi yang bisa membuka apotek dan tetap meminta surat izin dari Depkes. Kemudian pemilik harus memiliki STRA, surat tanda registrasi apotek, dan itu benar. Yang ketiga, tujuan membuka apotek. Tujuan beliau untuk membuka apotek adalah menjadi penyedia obat yang dipercaya oleh masyarakat, menjadi pilihan utama masyarakat untuk membeli obat, mendirikan apotek di daerah terpencil agar mudah untuk diakses, menyediakan obat-obatan yang layak edar. Daerah pemasaran sendiri, beliau memiliki apotek di Talangsari 1 dan di Tegal Besar 1. Saluran distribusinya beliau langsung dari produsen obat-obatan langsung dijual ke konsumen. Untuk strategi pemasaran, beliau mengincar tempat yang masih belum ada apotek dan memberikan pelayanan ramah dan pelayanan yang baik dan harga yang stabil. Di situ pelanggan sendiri yang akan mempromosikan produk beliau. Jenis perusahaan dagang, menurut yang saya amati, jenis perusahaan dagang yang adalah berdasarkan pembeli yang membeli ke perusahaan rental atau pengecer. Jadi di sini beliau berhubungan dengan konsumen akhir, menjadi produk akhir dan membeli produk secara ecer. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 sama Mas Fahmi. Saya akan melanjutkan tentang perdagangan. 8. Peralatan apotek. A. Bangunan apotek terdiri dari ruangan pelayanan resep OTC, ruang racikan, ruang tunggu pasien, ruang praktek dokter, ruang konsultasi, ruang usaha, ruang dokumentasi atau arsip, tempat parkir dan kamar mandi.
Bangunan dilengkapi dengan penerangan AC, kipas angin, sumber air yang memenuhi persyaratan. Alat pemadam kebakaran. Papan nama berukuran minimal panjang 60 cm dan lebar 40. Tulisan hitam di atas dasar abu-abu. Tinggi huruf minimal 5 cm. Dilengkapi dengan box papan nama terdiri dari papan nama apotik dan nama apoteker dengan sifat terpasang dengan jelas. B. Perbalan farmasi. Perbekalan farmasi yang diperlukan obat keras. B. Obat OTC dan bebas terbatas. C. Alat kesehatan, masker, termometer, perban, sarung tangan, dan lain-lain. D. Produk jam, makanan dan minuman kesehatan, susu, madu, energi, dan lain-lain. E. Bahan tambahan obat, kosmetik, dan perlengkapan bayi. Contoh, bedak, botol susu bayi, sabun, susu, pasta gigi, kapas, kecantikan, dan lain-lain. C. Perlengkapan kerajinan, alat pembuatan, alat pengolahan, alat peracikan. D. Alat penyimpanan perbalan farmasi. Contohnya A. Lemari pendingin. B. Lemari dan rak untuk menyimpan obat. C. Wadah pengemas dan pembungkus. Contohnya A. Etiket. Contohnya 1. Putih untuk obat dalam, biru untuk obat luar. B. Wadah pengemas. Contohnya kertas, perbankan, cangkang, kapsul, botol, plastik, klip, dan lain-lain. C. Staples dan gunting. D. Wadah pembungkus. F. Alat administrasi. Contohnya A. Blanko pesanan obat. B. Blanko kartu stok obat. C. Blanko saliman resep. D. Blanko faktur dan blanko nota. E. Buku defekta. F. Buku ED. G. Buku farmakope. H. Buku ISO dan IMC buku pembelian. J. Buku penerimaan. K. Buku pembukuan keuangan. I. Buku penyerahan resep. M. Buku resep jika dokter akan beli obat. N. Kwitansi alat tulis dan kertas. G. SPO. Contohnya A. SPO pelayanan OTC. B. SPO pelayanan OEA. C. SPO pelayanan resep. D. SPO peracikan obat. E. SPO sukadikis OTC. F. SPO konseling OEA. G. SPO konseling resep. H. SPO penerimaan barang dan penyimpanan. 9. Jam kerja di apotik dari jam 8 sampai jam malam, sampai jam 10, jam 9 berjaga secara bergantian. 10. Sistem upah di apotik berdasarkan waktu. Jadi setiap karyawan yang gajinya akan menerima bayaran 1 bulan sekali. 11.
11. Jumlah tenaga kerja ada 5 orang masuk secara bergantian. Kesimpulan, apotik merupakan salah satu jenis usaha yang bergerak dalam bidang perdagangan penjelasan, namun usaha apotik tidak dapat disamakan dengan usaha dagang biasa. Apotik harus mampu mencatat penjualan obat, resep, data dokter, dan pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifia Rahmasari, NIM 2010411094. Di sini saya akan mempresentasikan tentang UMKM Industri Sablon. Visi dari UMKM Industri Sablon menjadi perusahaan sablon kaos manual di Indonesia yang profesional, berkarakter, inovatif, produktif, yang dapat menghasilkan sesuatu nilai yang tambah dan memberi manfaat, serta mampu membuka lapangan pekerjaan yang menguntungkan bagi semuanya. Misi dari UMKM Industri Sablon menghadirkan lapangan pekerjaan yang profesional dengan situasi kerja yang produktif. Dan keempat, menyantuni bagi mereka yang membutuhkan. Dan tujuan dari industri sablon yaitu 1. Memberikan pengalaman bagi kami bagaimana menjalankan bisnis yang bergerak di bidang kaos polos. Dan kedua, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, baik yang kami akan rekrut jadi karyawan atau yang mau menjadi reseller dari produk kami. Dan ketiga, meningkatkan pendapatan dan tarif hidup pengusaha. Dan terakhir, memberi contoh kepada masyarakat untuk menjadi pengusaha. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau ucapan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winelda Nindara Sitania, nomor Indo Mahasiswa 20104111097. Kali ini saya akan membicarakan mengenai wawancara UMKM Industri Sablon. Daerah pemasaran industri sablon. Industri sablon ini memanfaatkan sosial media. Jangan hanya mengandalkan offline store, tapi juga harus pandai-pandai memanfaatkan sosial media untuk pemasaran produk. Saluran distribusi produk kepada konsumen berupa kegiatan penyaluran hasil produksi berupa barang dan jasa bagi produsen ke konsumen guna memenuhi kebutuhan manusia. Pihak yang melakukan distribusi disebut dengan distributor. Dalam pendistribusian produk, di perusahaan ini masih sangat sederhana, namun dilakukan dengan sangat maksimal agar konsumen merasa puas. Untuk strategi pemasaran usaha sablon ini, langkah yang paling awal adalah mencari target market atau calon pelanggan, modifikasi kaos sablon dengan desain kaos terbaru. Untuk mengembangkan usaha sablon ini, salah satu yang harus dilakukan adalah memodifikasi produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan Anda. Untuk bahan baku dan bahan penolong yang digunakan di sablon ini adalah screen untuk pencetakan, tinta screen printing yang bagus, selembar kaca seukuran screen, bahan berwarna hitam atau gelap, penjepit secukupnya, lalu ada meja sablon yang cukup kuat dan cukup ukurannya untuk menyablon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Hidayat, nomor induk mahasiswa 20110411098. Di sini saya akan menjelaskan tentang UMKM industri. Yang pertama, proses produksi usaha sablon. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pencetakan. Banyak produk yang dihasilkan oleh perusahaan ini, seperti baju, jaket, undangan, spanduk, dan lain sebagainya. Proses produksi dimulai dari 1. Pemasaran produk yang diinginkan konsumen.
2. Proses pembuatan produk. 3. Setelah produk terbuat, lalu dilanjutkan dengan pengemasan produk. 4. Distribusi produk kepada konsumen. Berikut ini akan dibahas tentang proses pembuatan produk. Contoh yang kami ambil adalah pembuatan baju. 1. Peralatan produksi. 2. Perlengkapan sablon yang wajib kamu miliki sebelum buka usaha sablon. 3. Mesin printer. Mesin printer direct to German atau DTG, biasa juga dikenal dengan nama mesin cetak kaos. 4. Mesin cutting stiker. 5. Pisau mesin cutting. 6. Mesin head press. 7. Polyflex. 8. Transfer paper. 9. Making tape. Dan 10. Sprayway. Yang berikutnya, jam kerja di tempat sablon dimulai dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Sistem upah di tempat sablon dibayar setiap 1 bulan sekali dengan upah dimulai dari 950.000 sampai 1.400.000 tergantung pekerjaan yang dikerjakan. Jumlah tenaga kerja di tempat sablon memiliki 8 orang pekerja dan memiliki kegiatan yang berbeda-beda. Kesimpulan, pencetakan sablon ini memberikan banyak manfaat bagi proses pembuatan dan alat-alat yang dibutuhkan tidak terlalu sulit, serta dapat mengembangkan kreativitas dalam bentuk gambar, dan penyablon ini dapat membuka peluang usaha yang mengalami peningkatan yang cukup baik. Dan dengan skill dan pengolahan manajemen keuangan yang baik, bisnis sablon ini akan mendatangkan untung yang lumayan besar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan kata atau ucapan, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.